Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Yuli Astuti, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap. Siang ini saya bersama dengan Bu Rin Lestari akan melakukan percakapan pra-observasi dalam rangkaian coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Mohon maaf Bu Rini, saya mengganggu waktunya. Seperti yang kita bicarakan kemarin, bahwa saya akan melaksanakan supervisi akademik di kelas Bu Rini. Nah, supervisi akademik ini adalah sebuah proses untuk memberdayakan serta berupa pengembangan diri untuk guru bisa berefleksi supaya bisa meningkat performa mengajarnya dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Tahapan supervisi akademik itu sendiri ada 3 Bu, yaitu yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, percakapan kita siang ini merupakan tahapan pertama dari supervisi akademik, yaitu tahap pra-observasi. Tujuannya untuk melihat kesiapan Bu Rini pada pelaksanaan tahap observasinya. Bu Rini nanti akan mengajar, kemudian saya sebagai supervisor akan mengobservasi pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Rini. Nah, setelah percakapan pra-observasi ini, apa yang Bu Rini harapkan? Ya, karena ini adalah kegiatan pra-observasi nih Bu, saya harap untuk kegiatan ini saya akan menjadi lebih siap. Saya juga lebih paham terhadap apa saja yang harus saya siapkan nantinya. Sehingga saat kegiatan observasi saya menjadi siap dan lancar sesuai dengan RPP-nya. Jadi yang diharapkan Bu Rini nanti melalui percakapan ini bahwa Bu Rini bisa lebih siap lagi dalam tahap observasi. Iya, betul sekali Bu. Dan juga supaya dalam pelaksanaan nanti menjadi saya lebih mudah dan lancar gitu. Baik Bu, bagus sekali harapan yang Bu Rini sampaikan. Nah, kira-kira kapan ini Bu? Bu Rini ada waktu dan siap untuk melaksanakan pembelajarannya nanti. Melihat dari jadwal pembelajaran, saya rasa hari Selasa Bu itu cocok untuk melakukan observasi. Oh ya, jadi nanti Bu Rini siap melakukan pembelajaran pada hari Selasa, begitu ya Bu Rini? Iya, betul sekali Bu. Nah, Bu Rini ini kan mengajar di kelas 5 ya Bu? Iya, betul Bu. Nanti kira-kira mau mengajar mata pelajaran apa ini Bu? Nanti saya akan mengajarkan mata pelajaran tematik, khususnya di pembelajaran IPA Bu. Saya fokuskan ke pembelajaran IPA sesuai dengan jadwal pelajaran saat itu. Nah, materinya apa ini Bu? Untuk materinya saya ambil zat tunggal dan zat campuran. Oh iya, materinya materi IPA ya Bu. Jadi pembelajarannya nanti yang akan saya observasi adalah mata pelajaran IPA, kemudian materinya adalah zat tunggal dan zat campuran. Begitu ya Bu Rini? Iya, betul Bu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, boleh tahu Bu tujuan pembelajarannya apa? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang saya ambil pada materi ini yaitu melalui percobaan, siswa dapat mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu zat tunggal dan zat campuran dengan tepat. Baik, tujuan pembelajarannya yaitu melalui percobaan, nanti siswa bisa mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya, zat tunggal dan campuran dengan tepat. Seperti itu ya Bu? Iya Bu. Nah, tentunya untuk pembelajaran nanti Bu Rini sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Apa saja nih persiapan sampai hari ini yang sudah dikerjakan atau sudah dipersiapkan? Untuk persiapannya saya sudah menyiapkan RPP, kemudian media pembelajaran, serta LKPD-nya yang akan saya laksanakan besok saat observasi.
Wah, mantap sekali Bu. Luar biasa Bu kalau sudah dipersiapkan seperti itu. RPP sudah siap, media, LKPD, dan juga alat evaluasinya. Nah, saya ingin tahu lagi nih Bu, mengapa Bu Rini memilih mata pelajaran IPA saat observasi nanti? Jadi begini Bu, untuk materi zat tunggal dan zat campuran ini, saya rasa anak-anak perlu pengalaman langsung, sehingga nanti anak-anak diharapkan dapat pembelajaran yang bermakna, sehingga anak-anak nanti dapat merasakan manfaatnya untuk masa depannya mereka dan selalu mengingat apa yang saya ajarkan nantinya. Baik, bagus sekali Bu Rini. Jadi kalau menurut yang Bu Rini sampaikan tadi, ini sebenarnya berkaitan dengan kesiapan belajar murid ya Bu. Ya. Apakah anak yang kemampuannya cepat, sedang, kurang, bisa menerima materi yang Bu Rini sampaikan dengan baik. Jadi mempraktekkan pengalaman langsung dalam pembelajaran agar bisa terbangun konsep dan pemahaman dalam diri siswa. Begitu ya Bu? Iya, betul sekali Bu. Dari segi persiapan sudah mantap Bu. Sekarang coba ceritakan strateginya untuk pembelajarannya nanti apa yang berkaitan dengan IPA, materinya zat tunggal dan campuran. Ya. Karena setiap anak memiliki kondisi yang berbeda Ibu, ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lemah. Nah, saya melihat kesiapan belajar mereka dulu. Jadi mereka bisa memahami apa yang saya jelaskan nantinya. Nah, untuk strategi yang akan saya gunakan yaitu melakukan percobaan dengan pembelajaran model problem based learning. Anak-anak saya beri masalah mengenai zat tunggal dan zat campuran, kemudian melakukan percobaan mengenai materi tersebut. Wah, keren sekali Bu Rini. Nah, sesuai yang dijelaskan Bu Rini tadi, bagus sekali loh Bu, sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, mengacu pada kesiapan belajar siswa dan menggunakan model problem based learning serta menyesuaikan dengan tingkat kesiapan belajar murid tadi. Nah, untuk ini Bu Rini sudah pernah menerapkan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, yaitu kalau yang kami pelajari ini namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Bu Rini sudah merencanakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar siswa sesuai dengan tingkat kemampuannya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nanti pada pelaksanaannya, pembelajarannya kan ada bantuan yang diberikan oleh guru kepada muridnya. Ya. Bantuannya seperti apa ini Bu saat pembelajaran? Rencananya nanti anak-anak akan saya jadikan berkelompok ya Bu. Nah, nanti setiap kelompok ada beragam jenis anak-anaknya dari tingkat kemampuan. Dari yang kemampuannya cepat tadi, sedang, dan lambat. Nah, nanti di situ ketika mereka sedang melakukan uji coba atau praktikum, saya akan berkeliling ke setiap kelompok untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak. Ya, sesuai dengan arahan, saya akan memberikan arahan sesuai dengan LKPD-nya. Gitu. Baik sekali, bagus sekali itu Bu Rini. Perencanaannya sudah oke, bentuknya juga sesuai yang disampaikan oleh Bu Rini. Nah, kemudian sampai saat ini perencanaan atau persiapan apa yang masih dirasa kurang oleh Bu Rini? Mungkin ada beberapa Bu yang masih perlu diperbaiki lagi. Setelah nanti percakapan ini selesai, saya akan mempersiapkannya untuk observasi besok. Baik, jadi masih ada ya Bu persiapan yang perlu dilengkapi? Iya betul. Nah, kapan Bu Rini akan melengkapinya sampai benar-benar siap semuanya untuk pembelajaran pada hari Selasa nanti? Insya Allah sampai nanti hari Senin semuanya sudah siap. Nah, apakah Bu Rini memerlukan bantuan dalam mempersiapkannya? Misalkan ada bantuannya dari siapa? Biasanya kalau saya memerlukan bantuan, saya akan meminta bantuan kepada rekan guru lain Ibu. Mungkin nanti dari Ibu sendiri bisa ikut membantu. Siap Bu Rini, insya Allah apa yang bisa saya bantu akan saya bantu. Kita berkolaborasi saja ya Bu. Siap.
Nah, berkaitan dengan supervisi akademik ini sangat erat kaitannya dengan pengembangan kompetensi. Kira-kira area kompetensi pengembangan apa yang ingin dicapai oleh Bu Rini? Kalau saya ingin meningkatkan kompetensi dalam diri saya yang berkaitan dengan kemampuan menyampaikan materi pada siswa supaya materi yang saya sampaikan itu mudah dipahami oleh siswa Ibu. Di antaranya dengan metode pembelajaran yang saya pilih, yaitu problem based learning. Yang saya sampaikan itu akhirnya mudah bisa diterima oleh siswa, seperti itu, harapannya seperti itu. Kemudian saya juga ingin meningkatkan kompetensi sosial dan emosional dari peserta didik dan diri saya sendiri. Jadi siswa banyak yang mengalami kesulitan, tidak bisa mudah menyerah dengan pembelajaran materi zat tunggal dan zat campuran. Ya, bagus sekali itu Bu Rini. Kalau tadi saya menyimak dari penjelasan Bu Rini, area pengembangan itu berkaitan dengan kemampuan mengajar. Berarti sesuai dengan kompetensi profesional dan kompetensi pedagogi. Kemudian yang kedua, untuk mengembangkan yang berkaitan dengan kompetensi sosial dan emosional siswa, yaitu berkaitan dengan kompetensi kepribadian. Kemudian ini Bu Rini, strateginya apa untuk mencapai pengembangan tersebut? Apa yang bisa dilakukan oleh Bu Rini saat pembelajaran untuk area pengembangan yang hendak dicapai? Strategi yang saya gunakan untuk mencapai pengembangan tersebut adalah untuk kompetensi profesional dan pedagogik tadi. Saya berusaha untuk memulai dari tahap perencanaan dulu, harus segala sesuatunya dipersiapkan dari RPP, media, LKPD, dan evaluasinya. Semuanya akan saya perdalami lagi Ibu, agar dalam pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan lancar. Kemudian strategi yang akan saya gunakan untuk mencapai pengembangan kompetensi kepribadian, saya akan siapkan LKPD untuk melatih anak sesuai dengan kemampuan belajar masing-masing anak. Jadi bisa beragam, seperti itu kira-kira Ibu. Baik Bu, itu bagus sekali ya. Jadi berkaitan dengan strategi untuk mencapai area pengembangan seperti apa yang tadi disebutkan oleh Bu Rini, berkaitan dengan pengembangan kompetensi profesional, pedagogik maupun sosial emosional. Tadi berkaitan dengan LKPD yang dibuat dengan kesiapan belajar siswa, bahan ajar juga disesuaikan dengan kemampuan anak itu sendiri. Nah, yang demikian itu dalam pembelajaran berdiferensiasi ini namanya diferensiasi konten Bu. Kemudian kalau kita kaitkan dengan interaksi berupa bantuan yang diberikan oleh Bu Rini berdasarkan kesiapan belajar siswa, ini berkaitan dengan diferensiasi proses. Seperti itu Bu Rini. Mudah-mudahan apa nanti yang diupayakan oleh Bu Rini untuk memenuhi keberagaman siswa, kesiapan belajarnya bisa benar-benar memenuhi kebutuhan belajar anak. Intinya, apa yang kita upayakan, pembelajaran yang berpihak pada murid bisa diwujudkan melalui pembelajaran nanti. Dan semoga Bu Rini nanti pada pelaksanaan observasi bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan yang direncanakan, dan bisa dicapai dengan maksimal tujuan belajarnya. Nanti setelah pembicaraan ini, kita akan masuk ke tahap observasi pembelajaran, dan setelah observasi pembelajaran kita akan bertemu lagi Bu Rini pada tahap pasca observasi. Kira-kira apa masih ada lagi yang ingin disampaikan oleh Bu Rini? Mungkin untuk sementara belum Bu. Baik, kalau begitu sudah cukup apa yang kita bicarakan pada siang hari ini. Kita akhiri saja percakapan pra-observasi pada hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi pada Bu Rini atas waktunya sehingga kita bisa berbincang-bincang. Terima kasih Bu Rini. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Sehat semuanya ya? Ya. Alhamdulillah. Hari ini apa ada teman kalian yang tidak berangkat? Coba lihat nantinya. Ada? Siapa? Oh, Indra tidak berangkat. Siapa yang tahu kenapa Indra tidak berangkat hari ini? Oh, jatuh dari motor ya? Ya. Kita doakan bersama, semoga teman kita Indra lekas sembuh dan kembali berada bersama kita semuanya. Ya. Pagi ini siapa yang belum sarapan? Ada yang belum sarapan? Padahal sarapan itu penting apa penting banget? Penting banget sarapan ya. Kalau kamu tidak sarapan nanti energimu buat sekolah itu berkurang, ya? Iya Pak? Iya. Nah, kalau kita sarapan, kita bertambah energi di sekolahan, jadi semangat, kemudian terhindar dari segala penyakit, ya. Yang hari ini sarapannya minum air teh. Angkat tangan. Ada. Oh ya, teman kita Sibel sama Jerry ya. Pagi ini minumnya teh ya. Iya. Yang minum air putih. Alhamdulillah. Ternyata banyak yang sudah mengawali pagi hari dengan meminum air putih. Bagus sekali. Tepuk tangan buat Karsina. Ya, air putih itu sehat untuk kesehatan, baik untuk tubuh kita. Minimal 18 sehari, ya. Kita meminum air putih. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai zat penyusun suatu benda, termasuk tadi air putih yang kalian minum itu termasuk suatu zat, ya. Zat penyusun benda termasuk tadi air putih. Guru harap kalian bisa semangat ketika mengikuti pelajaran yang akan dilaksanakan, ya. Kalau kalian semangat, insya Allah nanti ilmunya mudah untuk ditangkap, untuk dicerna oleh kalian. Nah, sekarang guru punya seperti tadi kalian katanya di rumah sudah meminum air putih. Guru juga membawa air putih ke sekolahan, ya. Nih. Apa ini namanya? Air putih. Minum maja. Guru punya apa ini namanya? Air putih. Sedangkan guru taruh lagi. Guru taruh sirup. Siapa yang mau? Warnanya apa ya? Tadi berwarna apa? Setelah diaduk dicampur dengan sirup, berwarna apa? Kalau yang ini adalah air putih yang belum guru campur dengan sirup. Sekarang coba kalian bedakan apa bedanya yang ini dan yang ini. Garisnya berapa? Warnanya putih. Kemudian yang ini warna hijau. Berbeda atau tidak? Iya, berbeda. Kemudian dari rasanya, bagaimana rasanya
siapa yang pernah minum air sirup? Hampir semuanya pernah. Rasanya apa kalau air sirup? Manis. Suka air sirup? Kalau air bening? Rasanya bagaimana? Rasanya tawar. Kenapa ya? Kalau yang air bening rasanya tawar, sedangkan yang ini rasanya manis. Kalau air bening warnanya putih, sedangkan air sirup berwarna hijau. Kenapa ya? Apa ada yang bisa menjawab? Kok bisa ya? Air bening dan air sirup berbeda. Coba kalian bisik-bisikan kalau aneh. Apa ya? Kenapa kok berbeda air bening dan air sirup ini berbeda? Siapa yang berani menjawab? Kenapa kok berbeda? Apa ya? Yang tadi ini rasanya apa? Tawar. Manis. Ini manis karena tadinya air putih, kemudian ditambah apa? Sirup. Yang manis sirupnya, apa air putihnya? Iya, yang manis sirupnya. Kalau yang ini ditambah apa tidak? Yang ini? Yang sirup ditambah sirup. Air bening tidak mendapatkan tambahan zat apapun. Maka yang air bening kita sebut dengan zat tunggal. Apa namanya? Sedangkan air sirup kita sebut dengan zat campuran. Ya. Mengapa kok disebut zat tunggal? Apa yang dimaksud dengan zat tunggal? Zat tunggal adalah suatu zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau satu materi. Seperti tadi air putih, komponennya apa saja tadi? Cuma air putih. Maka air putih disebut dengan zat tunggal karena komponen penyusunnya hanya terdiri dari satu zat. Sedangkan ini dinamakan zat campuran karena komponen penyusunnya terdiri dari dua atau lebih zat atau materi. Ya, sampai di sini ada yang masih ingin bertanya atau masih bingung, belum paham mengenai zat tunggal dan zat campuran? Ada yang mau ditanyakan sama guru? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Ya, kalau sudah paham semuanya, sekarang kita akan melakukan uji atau praktikum mengenai satu zat. Nanti Bu Guru berikan lembar kerja peserta didik. Setiap kelompok mendiskusikan apa yang ada di lembar kerja. Ya, kamu kerjakan sesuai dengan petunjuknya. Siap? Ya. Sudah selesai diskusinya? Sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai berarti waktunya untuk konsentrasi. Barang-barang yang sudah tidak diperlukan kamu kumpulkan lagi ke tengah. Yang tidak diperlukan kamu kumpulkan ke meja tengah. Ini semuanya warnanya putih pegang di tangan. Depannya terbit apa itu? Depannya terbit apa itu? Air apa? Ya, kumpulkan ke tengah. Sudah diamati tadi campurannya. Kelompok 1 sudah mengamati. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Sudah diamati semuanya. Sekarang minta
5. Yuk maju ke depan. Semuanya, biar semuanya bertanggung jawab. Nah. Ayo bislah.
Akan mempresentasikan hasil kelompok kami. 1. Air dan dua nama kendali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Yuli Astuti, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Pengajar Praktik, beliau Bapak Yunis Rahman SPD MPD, dan bersama Bu Rini Lestari SPD, guru kelas 5 SD Negeri Karangjati 4. Di kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Bu Rini dan Bapak Pengajar Praktik sebagai pengamat. Selamat siang Bu Rini. Selamat siang Bu. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Ibu bagaimana kabarnya?
Alhamdulillah saya juga sehat, Bu. Oh iya Bu, kemarin setelah observasi pembelajaran, Bu Rini menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang mau dibicarakan dengan saya. Boleh tahu apa itu, Bu? Betul, Bu. Setelah kemarin kegiatan observasi, saya menjadi lebih terbuka perasaan serta pikiran saya. Saya jadi bisa berefleksi dengan tenang dan bahagia. Rasanya tidak sabar ingin segera berbagi dengan Ibu. Syukurlah Bu kalau begitu. Boleh diceritakan Bu detailnya seperti apa? Jadi selama ini saya menganggap supervisi itu menakutkan, menegangkan, karena di situ saya diamati, Ibu, kemudian dinilai, jadi saya tegang terlebih dahulu. Sebelumnya malah Sebelumnya tegang, Pak. Tapi setelah melakukan kegiatan kemarin, serangkaian coaching, ya saya menjadi terpecahkan miskonsepsi saya yang selama ini ada di pikiran saya itu. Begitu ya Bu Rini. Saya merasa senang sekali loh Bu, sebab Bu Rini dapat menangkap dan melaksanakan rangkaian kegiatan coaching untuk supervisi akademik ini dengan sangat baik. Lalu Bu Rini, masih adakah hal lain yang Bu Rini rasakan? Tentu saja ada, Bu. Setelah berefleksi, saya menyadari bahwa praktik pembelajaran yang kemarin saya lakukan masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Misalnya apa ya Bu Rini? Misalnya kemarin saat awal kegiatan saya belum maksimal. Saya belum mengecek kesiapan siswa untuk kegiatan pembelajaran saat itu. Kemudian saya belum menyampaikan tujuan pembelajaran. Saya juga belum memberikan perhatian secara menyeluruh dan merata kepada setiap kelompoknya. Mungkin begitu kekurangan yang kemarin saat observasi. Baik Bu Rini, luar biasa sekali loh Bu. Sudah bisa berefleksi dan menemukan apa yang menjadi perbaikan dalam pembelajaran kemarin. Dan saya perhatikan Bu Rini dengan senang hati mengutarakannya. Lalu Bu, apa langkah Bu Rini berikutnya Bu setelah kegiatan ini? Insya Allah saya akan lebih cermat lagi dalam melaksanakan langkah-langkah kegiatan pembelajaran supaya tujuan pembelajaran bisa tersampaikan. Kemudian untuk perhatian saya akan memaksimalkan lagi. Seperti yang Ibu ketahui, mayoritas kelas 5 itu kebanyakan laki-laki, Pak, yang super duper aktif. Saya akan ingatkan kembali keyakinan kelas untuk selalu tertib di kelas dan untuk manajemen waktu pembelajaran, karena waktu itu kita praktik, ada kegiatan praktikum, jadi memang agak sedikit-sedikit molor. Itu akan mungkin kedepannya akan diperbaiki lagi, mengingat waktu KBM untuk praktik memang sering molor, apalagi dengan murid-murid yang Iya Bu, kemarin saya juga merasakan loh Bu, bahwa murid-murid itu sangat menikmati praktikum IPA tentang campuran homogen dan heterogen. Nah, berkaitan dengan langkah-langkah perbaikan yang akan Bu Rini lakukan, kira-kira kapan ini Bu akan dilaksanakan? Insya Allah secepatnya, sesegera mungkin dalam tiap kesempatan pembelajaran di kelas. Baik Bu, mantap sekali Bu. Lalu adakah dukungan dari pihak lain untuk realisasinya Bu? Tentu saja Bu, saya membutuhkan dukungan dari seluruh warga sekolah, dari Ibu selaku Ibu Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru, dan tentu saja murid-murid saya di kelas. Siap Bu, saya dengan senang hati akan selalu mendukung dan membantu Bu Rini semampu saya. Semoga langkah perbaikan yang akan Bu Rini laksanakan bisa segera terwujud sesuai dengan harapan dari Bu Rini ya Bu. Amin.
Ya, Ibu, menyimak dari apa yang Bu Rini sampaikan tadi, ternyata sama Bu dengan catatan yang saya buat sewaktu mengamati pembelajaran yang Bu Rini laksanakan. Nah, selanjutnya Bu, adakah area pengembangan diri yang ingin Bu Rini lakukan? Tentu saja ada. Saya ingin dapat lebih meningkatkan kemampuan saya, terutama kemampuan mengajar, bagaimana menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, serta pembelajaran sosial dan emosional. Baik Bu Rini, jika boleh saya simpulkan, itu berarti berhubungan dengan kompetensi profesional, pedagogik, serta kompetensi kepribadian ya Bu, area pengembangan yang ingin dilakukan. Nah, bagaimana sekarang perasaan Bu Rini? Alhamdulillah, betul-betul sangat melegakan. Saya bisa berefleksi dengan tenang dan senang, menemukan solusi dan rencana tindak lanjutnya. Dan semua itu dalam suasana santai ya Bu. Saya tidak merasa dinilai, tidak merasa takut, ataupun merasa sedang dicari-cari kekurangannya dalam mengajar. Justru sebaliknya, saya merasa terbantu sekali karena bisa memperbaiki dan meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar. Masya Allah, Alhamdulillah ya Bu Rini. Alhamdulillah gitu. Semoga kegiatan coaching untuk supervisi akademik ini bisa membawa manfaat dan bisa kita terapkan untuk kegiatan berikutnya ya Bu. Amin. Baik Bu Rini, saya tunggu cerita Bu Rini berikutnya. Mungkin minggu depan ada cerita lain yang ingin Bu Guru sampaikan saat sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, kemudian dengan memantapkan lagi keyakinan kelasnya. Saya tunggu ya Bu. Siap, insya Allah Ibu. Nah, selanjutnya masih adakah yang ingin Bu Rini sampaikan? Insya Allah sudah cukup Bu. Hanya besok berarti minggu depan Ibu. Insya Allah kita minggu depan akan berefleksi kembali bersama-sama. Baik Bu Rini, terima kasih atas waktunya ya Bu. Sama-sama. Selamat siang Bu Rini. Selamat siang Ibu. Demikian Bapak Ibu hebat, serangkaian kegiatan coaching untuk supervisi akademik yang telah kami laksanakan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.